Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Nugroho, tim A1D020015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bangunan irigasi yang berada di sekitar rumah saya, tepatnya di Desa Kalibakor, Kecamatan Kalibakor. Untuk bangunan irigasi tersebut adalah berupa embung yang dinamai dengan embung relisada. Untuk detailnya akan dijelaskan pada video kali ini. Sebelum menjelaskan mengenai embung, saya akan menjelaskan sedikit mengenai irigasi dan berbagai hal yang bersangkutan dengan irigasi. Jadi irigasi adalah proses kegiatan untuk memindahkan air dari sumbernya menuju ke lahan pertanian. Dalam pemberian irigasi dapat memanfaatkan dari gravitasi maupun dari pompa air. Menurut cara pemberian air, irigasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah irigasi permukaan atau surface irrigation. Irigasi permukaan adalah irigasi dengan cara mendistribusikan air dari sumber irigasi ke lahan pertanian dengan memanfaatkan gaya gravitasi atau membiarkan air tersebut mengalir ke lahan pertanian dengan sendirinya. Cara ini merupakan cara yang paling umum dilaksanakan oleh petani di Indonesia, khususnya dalam pertanian sawah. Untuk yang kedua adalah irigasi bawah tanah atau subsurface irrigation. Irigasi bawah tanah adalah irigasi yang menyuplai air langsung ke sistem perakaran dari tanaman yang membutuhkan dengan memanfaatkan aliran air bawah tanah. Ketiga adalah irigasi penyiraman atau sprinkler irrigation. Irigasi penyiraman adalah irigasi yang dilakukan dengan cara meniru air hujan, di mana cara penyalurannya dilakukan dengan menggunakan pipa dengan tekanan 4-6 atm sehingga dapat mengaliri atau membasahi lahan pertanian yang luas. Dengan cara ini dapat menghemat dari segi pengolahan lahan karena tidak membutuhkan lahan pertanian yang datar. Untuk yang keempat adalah irigasi tetesan atau trickler irrigation. Irigasi tetesan adalah irigasi yang memiliki prinsip hampir sama dengan irigasi siraman. Hanya saja pipa tersiernya menggunakan jalur pohon dan memiliki tekanan yang relatif lebih rendah, sehingga pipa akan mengeluarkan air dalam bentuk tetesan saja. Untuk manfaat atau kelebihan dari sistem ini adalah tidak terbentuknya aliran permukaan dan dapat mengurangi kehilangan air karena air yang disalurkan menggunakan pipa tertutup. Dalam pemberian air irigasi untuk tanaman, dia akan bersangkut dengan efisiensi irigasi. Efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang ternyata bermanfaat bagi tanaman dengan jumlah air keseluruhan yang diberikan terhadap tanaman dalam bentuk persen. Tata laksana pemberian air irigasi dipengaruhi oleh pertama adalah kondisi lahan, kedua topografi, ketiga ketersediaan air, yang keempat jenis tanaman, yang kelima kebiasaan petani baik kelompok maupun individu atau perorangan, yang keenam adalah kondisi daerah atau negara tersebut. Untuk embung tersendiri dapat didefinisikan sebagai waduk yang berukuran mikro pada lahan pertanian atau disebut small farm reservoir yang dibangun atau digunakan untuk menampung kelebihan air hujan pada musim hujan. Tampungan air tersebut kemudian digunakan untuk
sumber irigasi suplementer pada budidaya komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Embung merupakan salah satu teknik pemanenan air atau water harvesting yang memiliki atau sesuai dengan segala jenis ekosistem. Secara operasional, embung difungsikan untuk mendistribusikan atau menjamin kontinuitas pasokan air untuk tanaman atau ternak pada segala musim, baik musim penghujan maupun musim kemarau. Embung Kendali Sada berada di desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Embung Kendali Sada memiliki ketinggian yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian yang dialirinya. Dalam penyaluran air ke lahan pertanian, Embung Kendali Sada menggunakan pipa-pipa yang ditanam di bawah tanah dan memanfaatkan gravitasi sehingga tidak menggunakan pompa air. Pipa-pipa tersebut pada lahan tertentu akan dimunculkan ke permukaan tanah dalam bentuk keran. Dari keran tersebut dapat mengeluarkan air untuk menyirami tanaman. Penyiraman tanaman tersebut dapat disimpulkan bahwa irigasi yang digunakan adalah irigasi siraman atau sprinkle irrigation. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.